Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nova Ramadhani, NIM 2130401096. Baiklah, pada laporan kali ini saya akan menjelaskan laporan bisnis plan Batako RG Jaya Bangunan. Baiklah, pada bab 1 saya akan menjelaskan tentang gambaran bisnis yang pertama, yaitu latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, terutama pada bidang pembangunan, penemuan metode konstruksi yang baru terus bermunculan. Pada saat ini sudah umum terlihat struktur kuda-kuda bangunan yang terbuat dari baja ringan, yang dulunya hanya menggunakan struktur kuda-kuda bangunan yang terbuat dari kayu atau blok. Konstruksi gedung atau bangunan dengan sistem prefabrikasi termasuk bahan penyusun dinding yang terbuat dari batako dan batu merah. Khusus material bahan yang digunakan menyusun dinding gedung atau bangunan saat ini terdapat berbagai macam pilihan material dinding atau gedung bangunan, di antaranya yaitu terbuat dari batako dan batu bata merah. Yang kedua yaitu deskripsi bisnis yang ditawarkan. Usaha produksi bangunan produksi batako merupakan bentuk wirausaha yang menjanjikan dalam industri konstruksi skala kecil hingga menengah. Bisnis ini berfokus pada pembuatan batako, sebuah komponen bangunan yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air yang kemudian dicetak dan dikeringkan. Batako digunakan secara luas dalam konstruksi dinding, fondasi, dan berbagai struktur bangunan lainnya, menjadi produk yang selalu dibutuhkan dalam proyek pembangunan. Keunggulan usaha batako terletak pada fleksibilitas operasional. Dengan modal awal yang relatif terjangkau, pengusaha dapat memulai produksi di lokasi dan terbatas sehingga seperti di halaman rumah, workshop kecil. Proses produksi melibatkan pencampuran bahan baku percetakan menggunakan press manual atau semi otomatis, dan pengiringan yang biasanya dilakukan di udara terbuka. Baiklah, selanjutnya di bab 2 saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama yaitu profil usaha. Nama UMKM Batako RG Jaya Bangunan. Pemiliknya Bapak Hendrio. Alamat Jalan Lintas Sumani Paninggahan, Nangari, Moropingai, Kabupaten Solo. Status usaha milik pribadi, jenis usaha produksi batako, lama beroperasi 9 bulan. Latar belakang pendirian. Usaha pembuatan batako ini berdiri pada bulan Oktober tahun 2003, di mana pemilik usaha batako ini Bapak Hendrio dan istrinya. Usaha ini milik beliau sendiri. Usaha pembuatan batako ini sudah berdiri selama 9 bulan. Bapak Hendrio awalnya membuka toko bangunan terlebih dahulu selama 3 tahun, di mana beliau mendapatkan keuntungan dari toko bangunan tersebut. Lalu terpikirlah ide untuk membuka usaha batako, lalu terrealisasi pada bulan Oktober tahun 2003 dengan modal awal 8.500.000 karena bahan yang pembuatan batako sudah tersedia di toko bangunan beliau sendiri. Beliau memiliki 1 orang karyawan yang untuk pembuatan batako. Usaha pembuatan batako ini dipasarkan di sekitaran Kecamatan Junjung Siri di Kabupaten Solo. Baiklah, yang selanjutnya yaitu aspek pasar. Aspek pasar merupakan faktor kunci dalam keberhasilan usaha produksi batako. Pasar utama untuk produksi batako umumnya terdiri dari sektor konstruksi dan properti, termasuk kontraktor, pengembangan perumahan, dan individu yang sedang membangun atau merenovasi rumahnya. Tren pasar ini sangat menunjukkan peningkatan terhadap minat produk bangunan yang lebih ramah lingkungan dan efisiensi energi. Ini membuka peluang bagi produsen batako rumahan untuk mengembangkan varian produk yang memenuhi kriteria ini. Misalnya batako dengan campuran bahan daur ulang atau desain yang meningkatkan isolasi termal bangunan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang modal awal yang dipakai oleh batako RG Jaya Bangunan lebih kecil karena bahannya dipakai tidak perlu membeli ke toko bangunan yang lain karena beliau mempunyai toko bangunan sendiri. Yang kedua, fleksibilitas dalam produksi dan penyesuaian terhadap permintaan pasar, apalagi di daerah perkampungan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kapasitas produksi terbatas dibandingkan dengan produsen besar. Selanjutnya, keterbatasan teknologi dan peralatan produksi yang hanya dilakukan secara manual dengan alat-alat yang manual. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pertumbuhan sektor konstruksi di properti di daerah sekitar dan meningkatkan kesadaran terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu
threats atau ancaman, persaingan dari produsen batako berskala besar, dan fluktuasi harga bahan baku terutama semen. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek produksi. Usaha pembuatan batako RG Jaya Bangunan ini telah menunjukkan potensi yang baik dalam aspek produksinya. Selama 9 bulan beroperasi, proses produksi telah berjalan dengan lancar dan efisien. Bahan baku yang mudah didapatkan dan harga relatif stabil. Peralatan produksi digunakan sederhana namun efektif, memungkinkan produksi batako dengan kualitas yang konsisten. Kapasitas produksi saat ini mampu memenuhi permintaan pasar lokal dengan kemungkinan untuk ditingkatkan di masa yang mendatang. Kontrol kualitas telah diterapkan untuk menjamin standar produk. Lokasi produksi strategis memudahkan distribusi ke konsumen. Tenaga kerja yang diperlukan tidak terlalu banyak dan mudah dilatih. Berdasarkan studi kelayakan bisnis, aspek produksi usaha ini dinilai layak untuk memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk aspek manajemen, usaha Batako RG Jaya Bangunan memiliki struktur manajemen yang sederhana, yang mana pemilik usaha yaitu Bapak Hendrio sebagai manajer utama yang menguasai seluruh operasional pembuatan batako, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran dan penjualan, serta dalam halnya pengambilan keputusan. Dalam sumber daya manusianya, usaha batako RG Jaya Bangunan hanya mempekerjakan 3 orang karyawan. Biasanya, proses perekrutan karyawan atau tenaga kerja ini diinformasikan dari mulut ke mulut secara informal, yang mana kriterianya harus laki-laki. Selanjutnya itu pembagian tugasnya terkadang fleksibel sesuai kemampuan tenaga kerja di usaha batako tersebut. Sistem gaji karyawan pada usaha batako RG Jaya Bangunan dibayar selama bulanan atau 1 kali sebulan. Selanjutnya yaitu aspek pengendalian dampak lingkungan. Usaha batako RG Jaya Bangunan tidak menghasilkan limbah yang terlalu banyak, dan limbah hasil produksi akan dibakar dan dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tersedia. Lalu untuk pencemaran udara, karena debu yang dihasilkan tidak berdampak ke sekitaran karena jauh dari jalan dan rumah warga. Dan untuk limbah cair sudah diolah dengan baik sebelum dibuang. Selanjutnya yaitu analisis keuangan atau permodalan. Yang pertama, biaya produksi. Bahan baku per batako semen 1.200, pasir 500, biaya tenaga kerja Rp200, biaya overhead seperti listrik, perawatan alat-alat sebesar Rp200, total biaya produksi per batako 2.100. Harga jual per batako 3.000. Keuntungan per batako, yaitu harga jual dikurang biaya produksi, yang mana 3.000 dikurang 2.100, yang dimana keuntungannya menjadi 900 per batako. Asumsi penjualan, kapasitas produksi harian 500 batako, tingkat penjualan rata-rata 80% dan dari kapasitas produksi. Keuntungan per hari, keuntungan harian sama dengan keuntungan per batako dikali penjualan harian, itu 900 dikali 400 sama dengan 360.000 per hari. Hingga dapat disimpulkan dari segala aspek yang ada pada bisnis plan usaha batako RG Jaya Bangunan, yaitu dari analisis pasar, usaha batako rumahan ini memiliki potensi yang baik karena permintaan bahan bangunan terus meningkat seiring pertumbuhan sektor properti dan konstruksi. Aspek produksi menunjukkan proses pembuatan batako yang relatif sederhana dan dapat dilakukan di rumah, memungkinkan efisiensi biaya produksi. Dalam hal manajemen dan sumber daya manusia, usaha skala rumahan ini dapat dikelola dengan struktur organisasi yang sederhana dan tenaga kerja yang terbatas namun terampil. Aspek pengendalian lingkungan daerah perlu diperhatikan, terutama terkait pengelolaan limbah produksi dan kebisingan. Meskipun dampaknya relatif minimal dari segi keuangan, usaha ini cenderung memiliki modal awal yang terjangkau dan karena bahan yang beliau gunakan sudah tersedia di toko bangunan beliau sendiri. Dan potensi pengembalian investasi yang cukup menjanjikan dalam jangka menengah meningkatkan permintaan pasar yang stabil. Secara keseluruhan, berdasarkan studi kelayakan bisnis, usaha batako RG Jaya Bangunan ini tampak memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan ke lebih lanjut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.